Halo Sobat Ngedit, ngedit lagi bareng William Ngedit. Di video kali ini gue bakal kasih tutorial gimana caranya bikin video untuk keperluan live recording atau bisa juga dipakai untuk cover-cover lagu. Tapi sebelumnya biarin intronya lewat dulu. Nah, di masa pandemi ini banyak banget event-event yang sebelumnya bisa diadain di gedung-gedung atau tempat-tempat lainnya, tapi sekarang semuanya pada geser, pada diganti semua jadi sistem online. Contohnya kayak konser-konser, mungkin juga acara-acara ibadah, dan bahkan juga ada yang mau cover-cover lagu, karena banyak juga gue lihat pada masa pandemi ini cover-cover lagu itu semakin hari semakin banyak kayak gitu guys, untuk ngisi kekosongan mereka yang banyak di rumah. Kondisi kayak gini mungkin ada beberapa dari kita yang dimintain tolong atau terima job juga untuk bikinin atau editin video-video cover atau video-video untuk live recording tadi. Jadi di video kali ini gue bakal share ke kalian itu beberapa dari workflow gue dalam pengerjaan video-video live recording tadi. Karena dalam beberapa bulan ini pun gue juga saban minggu ngerjain video-video live recording tadi. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan info-info yang bermanfaat selanjutnya. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Di sini gue punya beberapa footage video dari 4 kamera yang direkam secara bersamaan dan satu file audio. File audio ini adalah hasil live recording audio yang udah gue mixing pakai Cubase. Nah, gue nggak jelasin cara mixing audio dulu guys. Jadi, gue asumsikan kalian udah dapat audionya yang udah di-mixing sama orang lain. Selanjutnya, dari semua footage video dan audio ini, kita sinkronkan dulu. Tapi sinkronnya nggak di Premiere. Kita pakai Pluralize dari Red Giant. Mari kita buka. Pluralize 4. Nah, link downloadnya bisa kalian cek di deskripsi ya guys. Sebenarnya extension dari Pluralize ini bisa dimasukin ke Adobe Premiere Pro-nya, dan sinkronnya bisa langsung di Adobe Premiere Pro. Tapi gue udah ngebandingin prosesnya, jauh lebih cepet kalau kita buka Pluralize-nya dari luar aja. Gue ngebandinginnya itu dari proses import datanya, synchronize-nya, dan juga ekspornya itu jauh lebih cepat guys. Oke, kita langsung aja masukin filenya tadi tuh ke Pluralize-nya. Kita drag aja semuanya, terus kita seret ke sini. Oke, tunggu sampai selesai di sini. Nah, dia yang jadi satu folder tadi tuh misalnya kayak Canon 700D ya guys. Itu dia kan satu folder tuh dia. Nah, dia langsung jadi satu track kayak gini, padahal dia kan ada 2 file. Terus yang 7D juga. Nah, yang Fujifilm ini dia kan running kamera ya. Jadi dia banyak footage-nya, dia keputus-putus. Ini kamera tengah, dan ini file audionya yang udah di mixing. Perlu diingat dan perlu dicatat, semua audio yang ada di sini itu semuanya di tag, direkam dalam waktu yang bersamaan ya guys. Jadi semua frekuensinya itu sama dan audionya pun sama. Cuman bedanya kalau yang record audionya ini itu dia lebih jernih karena udah di mixing, dan recordnya pun dia per track, satu instrumen, satu channel kayak gitu. Nantilah gue jelasin kalau misalnya gue bikin tutorial untuk mixing audio. Tapi di sini kita kan edit videonya aja. Nah, udah selesai. Kalau udah selesai tadi kita bisa lihat di sini ada tulisan ready to synchronize. Kalau udah, kita klik synchronize sampai semuanya selesai, biru semua kayak gini. Nah, dia ada bunyinya. Udah selesai, langsung kita export timelinenya. Kita setting nama dan lokasi penyimpanannya. Misalnya di sini gue kasih nama lagu, maksudnya lagu yang sudah disynchronize gitu, terserah. Nah, nanti ekstensinya bakal jadi XML. Terus kalau udah kita save, terus centangnya ikutin semua kayak gini, dan pastikan export formatnya itu Premiere Pro. Kalau udah, kita langsung ekspor. Nah, dia ada langsung file kayak gini. Kalau udah, kita buka langsung ke Premiere Pro-nya. Nah, enaknya kita nggak perlu import video lagi, nggak perlu import footage lagi, tapi kita cuman import XML-nya yang tadi itu aja guys. Kita cari dulu. Nah, di sini
file XML-nya aja yang kita import. Kalau udah coba kalian buka foldernya, nah dia otomatis langsung bikin sequence baru kayak gini. Jadi kita nggak perlu lagi bikin sequence-nya di Adobe-nya. Kita tinggal double klik aja sequence-nya, nah dia langsung jadi kayak gini kebentuk. Oke, hal yang pertama kita lakuin itu adalah potong-potong dan buang-buang bagian yang nggak kepake. Termasuk juga nanti audio yang dari kameranya ini, itu ntar kita buang. Jadi kita liatin dulu awal mulanya di mana. Kita besarin timelinenya tuh, caranya klik ini loh. Gue nggak tahu namanya nih apa nih. Nah, ini file audio yang udah di mixing tadi, dan ini udah gua potong awalnya tadi. Jadi kita potong dari sini. Kita lihat. Nah, mungkin kita potong dulu ya guys dari sini. Kita blok semua. Terus Ctrl K untuk motongnya. Sok-sokan lagi Ctrl K bahasa Inggris. Kita blok bagian yang ini. Shift delete buat triple edit. Buat triple delete. Nah, jangan langsung kayak gini. Akhirnya pun juga sama. Kita pasin di akhir audionya. Akhir audio yang ini ya. Nah, Ctrl A, Ctrl K. Terus kalau yang di bagian akhir ini langsung delete aja, nggak usah pakai shift delete. Kalau udah kecilin lagi, kalau nggak bisa kecilin. Ya. Audio tadi kita pindah ke A1 aja. Dan Ctrl A lagi. Kita mau misahin ini audio sama videonya. Ini kan videonya jadi masih lengket nih sama audionya. Kalau kita hapus audionya, videonya ikut kehapus juga. Jadi kita Ctrl A, klik kanan, habis itu unlink. Nah, otomatis dia kepisah dan kita hapusin audio-audio yang dari kamera tadi. Blok terus delete. Oke, jadinya kayak gini guys. Kita kecilin lagi, kita ke menu utama. Nah, oke, jadinya kayak gini. Wah, gue main gitar di sini guys. Gitaris abal-abal. Buat nampang muka doang. Biar nggak kosong di sini ya. Terus langkah selanjutnya kita setting ukuran videonya guys. Karena ini mungkin ada yang bocor atau kayak gimana mungkin. Ini kita ganti ke fit dulu. Nah, ini bagian atasnya sini sama bawahnya itu kan bocor, jadi gua zoom aja dikit deh. Oke. Nah, udah. Terus liatin lagi di kamera yang lain. Caranya klik di gambar mata ini sampai ada coret. Nah, dia otomatis yang video paling atas nggak kelihatan. Kalau ini dari Fuji ya, Fuji yang kamera running nggak usah diatur-atur lagi karena udah pas. Ini juga, oh ya, yang kamera 700D ada yang bocor dikit di bagian sini, jadi kita zoom dikit. Oke, 105. Di sini juga kita ganti karena ini kamera yang sama. Tapi biasalah kalau Canon, DSLR Canon, mungkin DSLR yang lain juga kayak gitu, dia nggak bisa continue shooting terlalu lama, jadi dia agak kejeda gitu. Jadi dia jadi ada dua file kayak gini. Oke, udah. Terus yang 7D-nya lagi, 7D aman, nggak ada yang bocor. Nah, kalau udah, hilangin semua coretnya. Terus kalau udah, langkah selanjutnya kita mau bikin gimana caranya supaya 4 kamera ini dia scene-nya itu ganti-gantian gitu. Jadi nggak cuman kamera satu doang yang ditampilin. Itu kalau cara manual
dengan durasi yang lumayan lama, itu bakal makan waktu kalian potongin satu-satu, habis itu disusun. Kalau gue biasanya gue pakai multicam. Jadi caranya kita blok dulu semua, terus klik kanan, kalau udah next. Oke, kalian bisa kasih nama file nestednya ini terserah kalian, suka-suka kalian. Oke, kalau udah dia bakal jadi satu kesatuan kayak gini. Tapi kita belum bisa ganti-ganti scene-nya, ganti-ganti kameranya. Caranya kita klik kanan lagi, terus pilih multi kamera, klik enable. Nah, kalau udah, kita klik icon yang ada di sini. Kalau nggak ada, kalian bisa cari di tombol plus ini, terus kalian drag ini toggle multi camera view-nya nih ke sini guys. Nah, terus kita klik ya. Nah, tampilannya itu kayak gini. Jadi sambil nanti kita play videonya, kita bisa ganti-ganti kameranya gitu guys. Nih gue contohin ya. Oke, misal dari sini ya. Oke, kita mulai ya, kita play ya. Sorry, agak berat. Jadi kita pakai yang ini dulu. Reviewnya kita pakai 1/4 biar nggak terlalu berat pada saat kita ngeroll ini videonya buat kita ganti-ganti kameranya. Oke, kita play ya. Sambil diklik. Nah, gitu guys. Jadi waktu videonya di play, kita sambil klik kamera mana aja yang mau kita aktifin, dan pada saat kita stop dia otomatis kepotong kayak gini di timelinenya. Nah, ini potongannya ini juga bisa kalian geser-geser kalau misalnya kalian rasa itu kurang pas. Pakai shortcut B yang kemarin udah gua kasih tahu di bedah tools Adobe Premiere. Shortcutnya itu ini. Sorry, bukan B, shortcutnya N. Dia pakai yang ini, yang rolling edit tool. Shortcutnya N. Nah, kita bisa edit per potongannya di sini. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai tool yang ini, kita pakai yang kayak gini aja, itu sebenarnya bisa juga. Misalnya di sini potongannya kayak gini, terus ini kita cut, Ctrl K, terus ini kita hapus, kita geser. Waduh, lama deh. Jadi mending kita pakai cara smart people aja lah, pakai N, pakai tool ini, people edit tool, kita bisa langsung geser kayak gini. Oke, nah itu dia guys. Intinya sih dua cara tadi yang mau gue share. Yang pertama itu kita tadi sinkron audio sama videonya, terus yang kedua kita pakai multicam ini buat kita ganti-ganti kameranya supaya ada perpindahan scene-nya. Nanti transisinya bisa kalian tambahin pakai misalnya di sini pakai yang dissolve gitu di sini. Nih video transition di cross dissolve. Kalau kalian cari di sini video transition, cari dissolve. Ini ada cross dissolve. Biasanya sih itu sih kalau untuk transisi kamera untuk video-video live recording kayak gini. Nah, gitu dia. Terus kalau kalian mau, kalian juga bisa tambahin black bar, terus tambahin subtitle juga. Semuanya ada di video-video tutorial gue sebelumnya. Baik itu black bar-nya, baik itu subtitlenya. Dan subtitlenya di sini kita gunain buat nulis liriknya, biar yang nonton bisa ngikutin lagunya juga dengan mudah gitu guys. Kita balikin lagi ke tampilan asalnya kayak gini. Ngomong-ngomong nih videonya gue nggak kasih contoh hasil jadinya ya, takutnya nanti kena copyright lagi. Nah guys, itu dia cara edit video untuk keperluan live recording atau juga bisa dipakai untuk keperluan cover-cover lagu. Jadi dalam video tadi itu ada 2 poin penting, yaitu gimana cara kita mensinkronkan banyak footage video dan audio, dan yang kedua itu adalah gimana kita bisa menggunakan multicam.
Oke guys, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like bila kalian suka dan share serta subscribe. Sampai ketemu di video ngedit selanjutnya. Salam ngedit.